Ya, terima kasih, Bu Mariam. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali di pagi hari yang indah. Hari ini kita masuki dalam renungan karunia belas kasih Bunda Maria. Kebetulan kemarin tuh 18 Mei adalah peringatan hari ulang tahunnya Paus Yohanes Paulus II ya. Jadi berketepatan hari ini saya bawakan renungan ini yang disusun oleh Padre Michael Kekli. Pada tahun 1917, saat Perang Dunia Pertama berkecamuk, Perawan Maria yang terberkati menampakkan diri kepada 3 anak di Fatima, Portugal. Ia mengatakan kepada mereka bahwa perang akan berakhir, tetapi jika orang-orang tidak bertobat, perang yang lebih buruk akan menyusul dan Rusia akan menyebarkan kesalahan mereka ke seluruh dunia, menyebabkan lebih banyak peperangan, martir, dan penganiayaan terhadap gereja. Untuk mencegah hal ini, Bunda Maria meminta agar Bapak Suci konsekrasikan Rusia kepada hati tidak bernodanya dan agar orang-orang menjalankan komuni reparasi 5 Sabtu pertama secara berurutan. Akhirnya, ia berkata, hati tidak bernodanya akan menang. Menarik bahwa Maria menyebutkan Rusia. Saat itu, hal ini menimbulkan kebingungan. Rusia yang suci, kesalahan apa yang bisa disebarkan oleh negara-negara Kristen yang taat ini ke seluruh dunia? Dan bagaimana mungkin Rusia yang miskin dapat memiliki pengaruh besar? Pada titik ini dalam sejarah revolusi Soviet baru saja dimulai. Rejim komunis, ateis, dan totaliter sebelumnya telah terbentuk sepenuhnya. Setelah memberikan nubuat tentang Rusia, anak-anak itu melihat penglihatan tentang seorang uskup berpakaian putih yang mereka pahami sebagai seorang paus. Dengan sangat sedih, mereka melihat paus ini akan sangat menderita, kemudian ditembak dan terbunuh. Anak-anak hanya menyampaikan apa yang mereka lihat kepada otoritas gereja yang memutuskan untuk tidak mengungkapkannya kepada publik. Ini dikenal sebagai rahasia terakhir Fatimah. Penampakan pertama Bunda Maria di Fatima terjadi pada tanggal 13 Mei tahun 1917. Pukul 5 sore. Tepat 64 tahun kemudian, pada tanggal 13 Mei tahun 1981, pukul 5 sore, sebuah jeep terbuka melaju di lapangan Santo Petrus, membawa Paus Yohanes Paulus II yang menyapa para peziarah yang berkumpul. Saat itu, jeep berhenti agar Paus dapat mengambil seorang gadis kecil dalam pelukannya. Setelah mengembalikannya kepada orang tua, gadis kecil tersebut yang sangat gembira, jeep melanjutkan perjalanan di antara para peziarah yang bersorak-sorai. Tiba-tiba, seorang penembak menembakkan 2 peluru ke arah Paus dari jarak dekat. Peluru pertama mengenai sikunya. Peluru kedua mengenai perutnya
dan memantul di dalam tubuhnya, merobek usus dan menusuk kolonnya. Secara ajaib, peluru itu hanya berjarak 1/10 inci dari arteri utama perut. Jika arteri tersebut tersentuh atau terluka sedikit saja, Johannes Paulus II bisa saja meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Menyadari berkat ini, Paulus mengatakan bahwa satu tangan menembak dan tangan lainnya mengarahkan peluru itu. Tangan mana yang mengarahkan peluru? Johannes Paulus II percaya itu adalah tangannya Bunda Maria dari Fatima. Setelah penembakan itu, ia meminta envelope yang berisi rahasia terakhir Fatima, yaitu tentang uskup berpakaian putih. Dengan Fatima yang masih ada dalam pikirannya, ia memutuskan untuk mengkonsentrasikan dunia kepada hati tidak bernoda Maria secepat mungkin, dan mulai menyusun sebuah doa penyerahan yang secara hikmat ia doakan kurang dari sebulan kemudian. Bahkan sebelum itu, dalam waktu seminggu setelah penembakan, ia mengulangi penyerahan pribadinya kepada Maria dalam pidato yang direkam untuk para peziarah yang berkumpul di lapangan Santo Petrus. Kepadamu, Maria, aku mengulangi totus tuus ego sum. Pada 25 Maret 1984, di lapangan Santo Petrus, di depan patung resmi Bunda Maria dari Fatima yang diterbangkan khusus untuk acara itu, Johannes Paulus secara lebih hikmat menyerahkan dunia kepada hati tak bernoda Maria. Ia menyelesaikan doanya dengan kata-kata berikut. Biarlah kuasa keselamatan dari penebusan sekali lagi terungkap dalam sejarah dunia. Kuasa kasih yang penuh rahmat. Semoga ia menghentikan kejahatan. Semoga ia mengubah hati nurani. Semoga hati tidak bernodamu menampakkan terang harapan bagi semua orang. Setelah mengetahui penyerahan dunia yang dilakukan Paus, Suster Lucia, satu-satunya yang masih hidup dari 3 anak Fatima, menyatakan bahwa tindakan ini telah sepenuhnya memenuhi permintaan asli Bunda Maria. 5 tahun kemudian, rejim totaliter Soviet yang menindas jutaan orang tiba-tiba berakhir. Kemenangan telah tercapai. Paus tidak beristirahat. Apa yang ia sebut abad air mata masih jauh dari selesai. Untuk menghadapi kejahatan dan ketidakadilan yang terus berlangsung di dunia, ia semakin sering menyatakan dengan penuh keyakinan kuasa kasih Allah yang penuh rahmat. Upayanya untuk mempromosikan pesan ini berpuncak pada pendirian Hari Raya Kerahiman Ilahi pada tahun 2000 dan tindakan penyerahan dunia kepada kerahiman ilahi pada tahun 2002. 3 tahun setelah penyerahan itu, Paus Merian yang Agung, Paus Kerahiman yang Agung, wafat pada
hari Sabtu pertama dan hari raya kerahiman ilahi. Maria telah menyelamatkan hidupnya pada awal masa pontifikasinya, sehingga melalui dia, putra ilahinya dapat menuntun gereja menuju kemenangan, kerahiman, dan kemenangan hati Bunda Maria tak bernoda. Mari kita tutup dengan doa. Datanglah Roh Kudus yang hidup di dalam Bunda Maria. Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu.